Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati aparat pemerintah Kelurahan Pohe, Bapak Imam Hulu Dalangi, Imam Masjid, Imam Jamaah, Imam Kelurahan. Saya hormati Bapak-Bapak, Ibu-Ibu Haji, para tokoh agama dan tokoh masyarakat, keluarga besar Lamusu, keluarga Kasim dan serumpun. Insya Allah kita semua diberkahi dan dirahmati Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita bersyukur kepada Allah hingga dengan saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah umur panjang, senantiasa diberikan kesejahteraan. Amin. Jamaah sekalian, almarhum Tiba Iga atau Tiba Eri Lamusu ini sudah 40 hari lamanya mendahului kita ke alam bako. Beliau sekarang sementara berada di satu alam, alamnya seperti alam kita juga, namanya alam barzakh atau lebih dikenal dengan alam kubur. Di sana beliau telah berjumpa dengan seluruh keluarga arwah almarhumah kita yang lebih dulu meninggal. May ambuat to malat ngalir. Patay po hihindu alimay taulol tati topohi. Ololo corona. Itu mereka seperti itu dan seperti kita ini. Cuma mereka dalam bentuk arwah, roh. Roh itu tidak bisa diindra. Jaondonga, jaodumohe, jawa ubah. Tapi ada, wujudnya ada, namanya gaib, tidak bisa dilihat. Tapi kalau kita tanya, Nabi itu pernah ditanya oleh sahabatnya. Pertanyaan sahabat ini, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang yang mati di alam kubur? Walau keadaan lima ngeliat ke alam kubur beta. Nabi jawab, imma rawdatan min riyadil jannah wa imma khufratan min khufarin nar. Kadangkala mereka di sana seperti tinggal di taman surga, dan kadangkala pula bagaikan tinggal di liang neraka. Jadi begitu tayo popuate wati ulo adalah si kisah to kubur itu adalah to neraka, walau ta sansanang nikmati dan to soroga. Tergantung siapa yang masuk ke alam kubur. Pak Ustadz, begitu ti Sukmawati Soekarno Putri, may masuk Hindu. Malu masuk murtad, malu balik agama do Hindu. Apakah dia masih akan disiksa di kubur kalau dia mati? Ibu bapak, biarpun orang Hindu sudah dibakar mayatnya jadi debu, di India dibuang di Sungai Gangga, orang-orang itu tetap masuk alam kubur. Sebab yang akan disiksa itu jiwanya, rohnya, bukan badan. Kalau badan hancur tidak tersisa, tapi roh hidup terus, dan itu yang disiksa. Itu yang senang, itu yang susah. Pak Ustadz, berarti batangan jasi kisale bila usi kisale itu jiwa. Tapi kalau jiwa tersiksa, batangan ikut tersiksa. Melihat itu, anu batangan jauh nyawa dila mau rasa, bo nyawa dila batangan dia mau rasa. Orang selalu nyawa, orang selalu batangan. Buktinya apa? Buktinya orang bermimpi. Ulu tatu tulu hetokoi mang pemodeh. Ulu lo telo pali, ilo telo pali timang deh to jurang patama wawati ya. Begitu bangun, tubuhnya sepenggal sudah di luar tempat tidur. Ngopelo deh. Ilo telo pali timang deh to jurang, padahal timang deh tokoi. Artinya apa yang dirasakan oleh jiwa ikut dirasakan oleh jasad. Karena itu almarhum ini Bapak dan Ibu, kita doakan semoga arwahnya atau jiwanya itu merasakan bagaikan di taman sorga. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, kenapa orang-orang tua kita kalau berdoa buat orang mati itu harus menyebut nama atau mo'ela lakuli? Kenapa? Biasa main doleton buat kita arwah di almarhum dia. Maha di dia melak kulibet. Oh tiol.
Oh tiba hingga. Ibu bapak saudara sekalian, sebab begini Bapak dan Ibu, ada orang yang pernah mati suri. Mati suri itu mati sementara dan hidup lagi. Dia bercerita sama saya langsung dari mulut orang itu. Dia mati suri jam 5 sore dan dia hidup nanti jam 9 pagi besoknya. Jadi 16 jam dia mati. Dia hidup setelah sedang dimandikan. Tomaheli huwaliya malu mulai tima malu minggu lain mati dia, dan dia hidup masih puluhan tahun. Dia meninggal dunia pada tahun 80-an dan dia hidup lagi dan meninggal kedua nanti tahun 2014 lalu. Jadi puluhan tahun dia masih hidup. Dan saya tanya katanya tikada amati pernah ilate jo. Waktu ilate jam 5 sore tilu mulo jam 9 pagi. Baru saya tanya apa yang istimewa tikada rasakan. Dia bilang begini, setiap orang yang ada niat menguburkan saya lihat keadaan mereka di dalam rumah. Jadi timoti idu tamo tanggula-tangguliyo. Setiap orang yang menyebut namanya ada niat ke dia mau menguburkan dia, saya lihat keadaan mereka dalam rumah. Bahkan hemo ganti to kamari ondo latihan. Walau hasiri tali mengolah dulu latihan. Saya bilang bagaimana itu ya? Jadi misalnya begini, saya meninggal di Kelurahan Liluwo, tapi orang-orang pohe pergi di Liluwo melabung al Pak Mateka, tato kayu bulan Allah melabung al Pagur Udin. Setiap orang menyebut nama saya ada niat mau menguburkan saya lihat mereka. Apa di Quran ada? Di Quran ada. To ayati ulawi to bunyinya begini. Kalla idza balagatil khuluqum wa antum hina idzin tandurun. Jangan sekali-kali begitu. Jika nafasmu tinggal di tenggorokan, maka pada saat itu kamu akan melihat dengan penglihatan yang nyata. Itu tilang boleh agama, tilang boleh ainul yakin, pandangan yang nyata. Di duha memilahu baharu itu, maha memilahu hakikati. Bahasa agamanya melihat dengan basirah, mata hati. Dalam surat Qaf 22 lebih dijelaskan lagi begini. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Sungguh kamu selalu mendustakan, selalu kamu tidak percaya tentang sakaratul maut. Apabila sudah datang dia padamu, pada saat itu kami hilangkan semua penutup pandanganmu, dan pada hari itu matamu lebih tajam dari mata pedang. Main gila lewi tak betomato. Jadi saya kasih contoh ini, contoh. Kalau saya masih hidup, jasad saya masih ada, roh saya masih dalam tubuh, saya melihat pakai retina mata. Tergantung kornea dan retina. Kalau kena cahaya saya lihat, tidak kena cahaya tidak dilihat, karena retina hanya menerima pancaran cahaya dari benda yang dilihat. Bapak dan Ibu, kalau roh saya sudah tidak ada, maka tubuh saya yang ada retina, mata saya yang ada kornea tidak bisa melihat lagi, mati tepita. Tapi roh saya, dia akan melihat dengan mata roh. Itu yang disebut dengan mata batin itu, muka syafa, bisa melihat apa yang tidak dilihat oleh kasat mata. Inyawalatia mau untuk udah untuk ngalu tahu. Sehingga itu jamaah sekalian, almarhum ini di alam barzah tiba eri ini, beliau telah menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam kubur sana. Kita doakan Bapak dan Ibu, semoga amal-amalnya beliau di dunia akan dinikmatinya di alam sana. Amin. Antara lain Ustadz apa? Yang pertama, beliau seorang agama Islam, seorang Muslim. Bersyukurlah kita sebagai orang Muslim Bapak dan Ibu. Dijamin oleh Allah, bukan Nabi yang jamin, Allah. Ayatnya jelas, surat Ali Imran. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kamu mati kecuali kamu mati dalam keadaan beragama Islam.
Semua nabi itu Islam. Adam, Idris, Nuh, Hud, Lut, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, turun temurun sampai pada Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, semuanya Islam. Nabi Isa agamanya Islam, bukan Nasrani. Nabi Isa itu agamanya Islam. Washhad bi annana muslimun, kata umatnya Nabi Isa, saksikan oleh Nabi Isa, kami adalah orang-orang muslim. Jadi agama Islam itu agamanya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Lut, sampai Nabi Ibrahim dan keturunannya sampai Nabi Muhammad. Kalau Yahudi dan Nasrani itu, Yahudi lahir nanti sudah sekian tahun, Nasrani juga begitu. Lalu kenapa disebut Allah dalam Al-Quran? Karena memang ada sejak dulu sebelum Quran turun. Kalau begitu salah kalau kita bilang bahwa Nabi Isa itu agamanya Nasrani. Bukan, Nabi Isa itu agamanya Islam. Menyembah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Hanya kadang umatnya yang membelokkan bahwa dia adalah Tuhan dan sebagainya. Kita biarkan saja, kita toleran terhadap keyakinan orang. Tidak boleh kita menyalah-nyalakan, karena itu percayaan mereka. Bagi kita itu adalah salah, tapi bukan itu benar. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, beliau almarhum Pak Eri ini alhamdulillah bagian dari takmirul masjid. Bahkan beliau adalah ketua harian. Saya sebagai ketua umum dan beliau ketua harian. Artinya yang bekerja itu ketua harian. Ketua umum bawa tanda tangan dan sebagainya, tapi ketua harian dia bekerja. Sebagai ketua takmirul masjid ada janji Allah itu. Walau janji lo berarti total takmirul masjid. Makanya mualim Bapak dan Ibu, takmirul masjid berarti hualo bojamal lo batolo boleh Allah magantial te ulati lo batal mentaliti maka dia tidak boleh. Tapi kalau kita dapat menjadi bagian takmir, bekerjalah tanpa ada pangkat jabatannya. Tidak ada embel-embel ketua sekretaris, tapi kita mau makmurkan, mau ngaato, mau hihita, lo muto, mau heuta pintu, itu takmir. Takmir itu orang yang memakmurkan. Open tanggul latihan tuh peladeta itu artinya jabatan berketua, tapi takmirnya orang-orang yang menyapu itu, orang yang azan, orang yang imam, itu takmir yang sesungguhnya. Orang-orang yang memakmurkan masjid. Dalam Quran itu ada surat At-Taubah ayat 90, innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya takmirul masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi begitu tak beriman, takmir masjid itu mereka lah orang yang beriman. Lalu apa lagi? Mereka itu lam yakhsha illallah, dalam hati mereka tidak ada rasa takut kecuali hanya takut kepada Allah. Oleh karena itu jamaah sekalian, takmirul masjid itu dapat fasilitas di akhirat. Doa agama tiba iga mau tapuita. Apa itu? Man bana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina, membangun, memakmurkan masjid di dunia, niscaya Allah akan siapkan baginya sebuah istana di dalam surga. Amin. Jadi Bapak dan Ibu, usahakan itu berarti ya yoda ulotihi andia mali imamu open bo muazin on dia mali muazin pe bo mali makmum on dia lumai mali makmum. Jadilah kita pengurus masjid atau pendonasi masjid, bersumbang untuk masjid. Kenapa? Karena satu saat nanti tinggal orang-orang yang dekat dengan masjid yang akan selamat. Baru-baru ada Semeru ya, masih ingat Semeru? Awal Desember lalu toh? Semeru meletus, dan yang parah itu adalah erupsinya. Abu vulkanik yang diterbangkan, yang meletus itu menimbun semua penduduk di lereng Semeru. Beito walio peahu iyo lo la beito mo patu delo madelo peahu oturu beti mo to ahu la patu buan do o ditolopin pelalangan lakasuri mo lutu itu. Dan itu yang menimpa satu kampung, dan itu
timbunannya sampai di loteng, di plafon. Dibayangin melawan juga. Ano itu terbele bertiap mata tilang bulan melo erupsi itu. Oh erupsi berarti mana malah plafon. Kira-kira untuk bele mau padi limbatan. Itu di YouTube itu diperlihatkan di video. Limbatan tuh konseng lejanela. Sehingga orang itu lari. Ada satu orang anak waktu erupsi itu meletus itu Semeru, dia sementara mengaji. Kemudian begitu dia mendengar gemuruh erupsi itu, dia lari. Tapi dia tidak lari ke rumah. Larinya kemana? Ke masjid. Dia lari ke masjid dan ditemukan oleh orang tuanya nanti jam 9 malam. Padahal dia berlari itu masih siang-siang. Letak puluh mengobrol dia mulai jam 9 malam. Jadi le ulung atau dia selamat karena tak kurun di masjid. Itu satu. Yang kedua, ada lagi satu rumah yang kiri kanannya kena erupsi semua. Tapi dalam rumah itu tidak ada abu yang masuk. Kosong. Bukti bela-bela ala bukti puluh rupiah uang emang meter-meter. Tapi bela lipat itu dia ilmu masalah abu. Itu yang bikin heran semua orang. Dia viral dia. Ternyata ditanya, apa amalan bapak itu? Dia bilang begini, saya ini cuma melaksanakan sholat 5 waktu di rumah ini. Lalu setiap hari saya mengaji. Dan karena saya banyak pendapatan, saya banyak bersedekah. Jadi betul itu lo selamat liya. Kamu tabia, yang mau ngaji, walaupun atas sedekah, dia banyak berbagi dengan tetangga-tetangga karena dia punya usaha. Ternyata rumahnya besar tapi tidak kena erupsi. Beliau tahu mahin batal. Tiga ali kosong ilau de malo, lo betul piau. Saya bilang tiga di luar biasa. Mudah-mudahan tiba hari ini dilewati oleh adab siksa kubur. Amin. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, almarhum ini termasuk orang yang dermawan. Waktu tahun yang lalu, kota Walatia waktu tahun yang lalu, wali Malatia ada mengada. Kota wali ada mengada, itu makuli tadi di Paketua, di Baeri, di Baiga. Oh, saya bilang wali 30 lihat tahim talati. Karena mungkin otak wali Ustaz penceramah, ibu bapak saya sekalian, dan isinya luar biasa. Itu pertanda akan kedermawanan. Dan kita perlu ketahui Bapak dan Ibu, ada hadis Nabi bunyinya di Az-Zahiyu Habibullah wa Habibur Rasulullah walau kana fasikan. Orang yang dermawan dan murah hati sangat dicintai Allah dan sangat dicintai Rasulullah, walaupun orang itu pernah melakukan dosa. Open pernah luhutu dosa atau li angalo ayat dengan Rasulullah. Lalu lombulilio wal bakhilu aduwullah wa adu Rasulullah walau kana abidan. Wa tabung gili ing walau ayat ing Rasulullah walaupun orang itu ahli ibadah. Beli ahli ibadah wan bugili dia moto hilau wa tamurah hati boleh pernah luhutu dosa atau li angalo ayat. Kenapa? Kemurahannya itu. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi nih, lebih ekstrim ceramahnya Pak itu ada itu di YouTube. Orang semua mati ini semua mati, malaikat sudah di hadapannya mau tanya waliyo. Apa yang dia bilang sama malaikat? Izinkan saya berdoa. Maka kalau malaikat mau tanya walau paduan tuh, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaka wa akun minas solihin. Tuhanku, seandainya engkau beri aku kesempatan sedikit saja untuk sebelum mati, maka aku akan bersedekah dan aku akan beramal soleh. Jadi tamahemate mau hile wakutu mo indi posisi wakutu dong ko mo malay unti mahile wakutu mo indi kino dong ko hila mo ngisala kawati ama mo ngamali saleh. Jadi ulama berkata, orang minta ditunda kematian bukan pergi haji dan umroh, bukan puasa sunat dan sholat sunat, hanya sekedar untuk memberikan zakat sunat, namanya sedekah.
Karena itu Bapak dan Ibu, ilongola ti ma menguati ma mole eti itu karena mata umat itu ma ondong mempatato mahe ondong ali uti pahala li uti kenikmatan li, sehingga waktu itu dia berkata, tunda sedikit ya Allah, tunda sedikit. Mau apa? Mau bersedekah, mau beramal soleh. Sehingga itu Bapak Saudara sekalian, kita doakan tiba iga ini karena kebaikannya, sumbangannya, donasinya ke Masjid Multazam kepada jamaah, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah dalam yuhasabu hisaba yasira, dimudahkan Allah hisabnya di hari kiamat. Amin. Yang berikutnya Bapak dan Ibu, almarhum ini sangat familiar, kenal oleh yang muda yang tua, sangat akrab dengan masyarakat. Orang seperti ini disebut dengan orang yang kuat silaturahim. Silaturahim itu Bapak dan Ibu, itu kewajiban. Karena ayatnya ayat Quran, perintahnya di Quran, al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya semua yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran hukumnya wajib. Itu kaidah usul fikih. Maka perintah silaturahim, perintah Quran, hukumnya wajib. Memutuskannya haram, menyambungkannya wajib. Dan orang yang menyambung tali silaturahim dengan masyarakat itu mendapat kedudukan yang tinggi di mata Allah. Bahkan ada seorang alim, dia itu ahli ibadah. Pada suatu malam dia akan sholat tahajud. Jadi kira-kira di sini itu kalau ukuran jam kira-kira 2:30. Dia pergi ke sumur di belakang rumahnya. Nama doa Ali itu di balakal beli. Kata Mama Muhammad Talheto Ali, ilo dunggali mata nonggo-nonggo tebihu Ali. Yang buat itu mati meteo malati. Karena dia ahli ibadah, tidak ada rasa takut biar sama setan dan jin. Mailin dolil, man anta. Katakan siapa kau sesungguhnya. Walau walima, aku malaikat suruhan Allah. Apa yang disuruh Allah kepadamu? Aku disuruh mencatat orang-orang yang mencintai Allah. Pencatat dia wa utama toli amo bolok wali syahebati di syahebati ahli ibadah tamam tahajud. Apakah namaku termasuk pada orang yang mencintai Allah? Bolok wala malaikat ima, namamu tidak terdaftar pada catatan orang-orang yang mencintai Allah. Bolok wala, bukankah aku ini orang yang taat ibadah wajib dan ibadah sunnah? Lalu kenapa aku tidak masuk orang yang mencintai Allah? Bolwala malaikat ima, bukan aku tidak tahu kau itu ahli ibadah. Otawawi limolo aku tuh dia mau tolawat tahajud pun dia mutam paluto. Buat dia masuk ke catatan Allah karena kau hanya asik dengan ibadah sendiri. Tapi ya itu bo ibadah timututuewi. Tapi totilo belemu tai polanga otawamu boya tidak mau tahu. Tai susawa otawamu bo dia mau turuni. Tai lo pupunu lo popowate boya dia mau nao. Tamongoto ya dia miloho. Otawai ahli ibadah boya tidak ada kepedulian pada lingkungan sekitarmu. Masya Allah, menangislah si abid. Ternyata ibadah ritual, ibadah pribadi itu. Tapi kalau kita tidak punya hubungan sosial, komunikasi interaksi dengan lingkungan, itu Allah itu seperti rupa tidak peduli. Sehingga itu ada hadis yang lebih ekstrim, barang siapa yang malam itu tidur kekenyangan, tetangganya tidur kelaparan, dia tahu tapi dia tidak mau tahu, haram baginya mencium bau surga. Artinya begini, berarti ibadah tidur dia wajib itu dia lalu berkewajiban untuk sesama manusia dia mali oleh palongololi patolo, harus ada kepedulian sosial. Dan ketahuilah Bapak dan Ibu saudara sekalian, ibadah ritual itu kalau kita dapat tinggal minta ampun langsung kepada Allah, Allah ampuni. Karena itu sebatas kemampuan kita. Tapi kalau ibadah sosial kita tidak peduli, itu Allah hukum kita.
Saya kasih contoh, ini cuma contoh. Ketika perintah kepada malaikat, waktu Adam sudah diciptakan belum ada perintah. Nanti roh sudah ditiupkan baru ada perintah. Pasjudu li Adama. Perintah sujud itu setelah roh masuk. Jadi sujud itu bukan pada Adam, bukan. Pada roh yang ada di tubuh Adam itu. Ketika perintah itu datang, semua malaikat langsung pasajadu, semua mereka sujud, illa iblis, kecuali satu yang namanya malaikat Azazil. Malaikat itu tanggulete Azazil boleh dia tutup tadi adalah huto main itu loh Azazil, kenapa kau tidak mau sujud? Apa jawaban Azazil? Nahnu nusabbihu bihamdika wa nukaddisulaka. Dari dulu beribu-ribu tahun kami ini menyembahmu, bertasbih memujimu, dan bertasbih mengagungkanmu. Sekarang nanti Adam datang, baru aku disujud sama Adam. Ti Adam behel olanga, watia malah mau lulo. Patawatia pi sujud oleh di Adam, mestinya ti Adam kan sujud oleh ya, karena saya senior. Lagi pula penciptaan saya dari api, Adam dari tanah yang busuk. Tiadamu dia patut disebut bolo, bahwa tiadamu mulu bola dia. Apa Allah bilang? Terlaknat kau iblis, keluar dari surga, tidak ada tempat bagimu di surga. Jadi saya kasih tahu, kalau iblis itu ibadahnya ribuan tahun, diusir dari surga gara-gara sombong sama Adam, sehingga itu dia malah pengakuan dia. Wan itu sombong walau tahu takabulu wau nopo mengi lo batangan tutu tahu apa nu boleh ribuan tahun memang ibadati wanila lo dari iblis keluar dia ambala tato dalam ilani lali apalagi kita di luar ini malah masuk. Jadi jangan harap masuk surga kalau orang sombong. Itu kata Nabi dalam hadis qudsi, al kibru ridai, kata Allah, sombong itu selendangku. Siapa yang mengambil selendangku akan kubinasakan dia. Makanya dia malah sombong walaupun dengan ibadah, dengan ilmu, apalagi dengan pangkat jabatan. Karena itu Bapak dan Ibu, almarhum insya Allah, karena beliau ini interaksi sosial, komunikasi sosial, hubungan interaksi dengan tetangga, dengan masyarakat itu bagus. Mudah-mudahan itu akan mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Kembali kepada keluarga, saya pesan doakanlah almarhum tak cukup hanya pada 40 hari, tapi selamanya, terutama oleh anak-anak beliau. Ada juga orang baru-baru ada beredar YouTube ya, sangat viral di WA. Ada orang berjenggot, gelarnya LC. Ditanya oleh jamaah dengan tertulis, apakah bacaan Al-Fatihah yang dikirimkan pada orang mati sampai atau tidak? Pertanyaannya punya begitu. Langsung dia jawab, Nabi tidak pernah membacakan Al-Fatihah untuk ibu dan bapaknya. Maka dengan demikian, karena tidak pernah dilakukan Nabi, tidak diterima. Al-Fatihah orang hidup ditujukan pada orang mati tidak diterima dan tidak ada gunanya. Pertanyaannya seperti itu, jawabannya seperti itu. Sekarang mari kita lihat. Saya mau kasih tahu ya, ada dua hadis. Hadis pertama, Nabi melarang orang mati diratapi. Hadisnya bunyinya begini, innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bimaniha ahli. Si mayit akan disiksa dalam kuburnya disebabkan karena diratapi oleh keluarganya. Hilimu talot tahitu mula tailate sikisa lihat karena hilimu talot keluarga lihat. Perbuatan orang hidup menyiksa orang mati. Pertanyaan, kalau yang jelek dilakukan orang hidup, orang mati disiksa, bagaimana dengan orang hidup melakukan ibadah, amalan-amalan
tidak berpengaruhkah pada orang yang mati? Seandainya tidak berpengaruh, betapa zolimnya Allah. Hanya mau menerima yang jelek tapi menolak yang baik-baik. Wala iyo mahili muta dipapalih si kisahnya. Tapi wala iyo hemo ngaji al-fatihah, hemo doa, hemo ngamali soleh, piloniatile do mau dialih jatuh limoloea, itu nggak boleh zalim loea. Sehingga itu jawaban itu tidak adil untuk Tuhan. Karena itu pesan saya, ada hadis Nabi. Seorang sahabat datang kepada Nabi, namanya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang yang lebih dulu masuk Islam. Orangnya kaya, papanya kaya, kakeknya kaya, dan orang-orang dermawan. Satu hari dia datang pada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, di mama mailate bodila sempat lo polahuli an bom polahuli tio pasti polahuli lo latia agar watia mahutu piohu poi poniatil ma limama." Pertanyaan, ya Rasul, walaupun mama tidak berwasiat untuk itu, bolehkah saya melakukan amal-amal kebaikan dan saya niatkan untuk mama saya? Apa pesan Nabi? Bersedekahlah engkau Sa'ad dan niatkanlah untuk ibumu. Itu perintah, berarti ada dasar. Bersedekah itu bukan mengisi uang di amplop, bukan. Bersedekah itu kita baca selawat, baca zikir tahlil, baca Al-Quran, menolong orang, beri makan undangan. Itu sedekah semua, dan itu kalau diniatkan untuk orang tua, apalagi kalau orang tua itu orang soleh, itu sampai. Karena itu dalil tadi itu buat dalil akal, ya. Yang bola peboratapan keluarga toli molo apalagi upilu matuju lebih niat lebih hebati, sehingga itu yakinlah. Insya Allah kita yakin dan doakan semuanya, semoga kebaikan keluarga yang diselenggarakan pada pagi hari ini dalam bentuk bacaan Yasin, bacaan tahlil, bacaan selawat Al-Fatihah, Al-Quran, dan semua apa yang terjadi berupa kebaikan, semuanya akan diterima oleh Allah. Dan insya Allah keluarga meniatkannya, hadiahkan pahala semuanya kepada almarhum Bapak Eri Lamusuti Baiga. Insya Allah, kalau Bapak Ibu yakin, insya Allah Allah akan menerima. Jemaah sekalian, sebagai penutup, tinggal 13 hari lagi kita akan berpisah dengan tahun 21. 22 sudah diambang pintu. Cobalah kita renungkan, orang-orang yang meninggal di 21 tidak pernah menyangka kalau tahun 21 hari kematiannya. Tenggelamnya kapal Nenggala 402, terbakarnya Sriwijaya, meletus prediksi, tapi itu datang tiba-tiba. Bayangkan kalau di tahun 2022 di Lauhil Mahfud tertulis Pohe akan dilanda tsunami dahsyat. Bisakah kita mengelak? Tidak bisa. Karena itu jangan pernah bereforia, berhura-hura menyambut tahun baru. Karena tahun baru adalah sebuah tahun misteri. Di potaan walau muali. Makanya sambutlah dengan berzikir. Kalau boleh, ini cuma anjuran saya kepada Takmirul Masjid, Al-Multazam, Al-Amanah, Al-Taufiq, Baitul Amin, adakanlah doa dan zikir tahun baru, dan undanglah para jamaah karena lebih banyak yang hadir, lebih makbul doanya, apalagi kalau dihadiri oleh lebih dari 40 orang. Karena doa itu insya Allah mengawali tahun. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi. Ya Allah, masukkan kami dengan masuk yang baik dan keluarkanlah kami dengan keluar yang baik. Jadi keluar dari 21 dengan keluar yang baik, masuk 22 dengan masuk yang baik. Insya Allah waj'al li min ladunka sultanan nasira, akan turun dari Allah pertolongan yang tidak pernah kita sangka-sangka. Saya kira sekian dan demikian, lebih kurang mohon dapat dimaafkan. Sebelum saya pandu doa, saya mau tanya dulu, andaikan tiba Eri ini pernah, Mbak Iga pernah berbuat hilaf dan salah, apakah bapak-bapak ikhlas memaafkan? Terima kasih. Mari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa bil udaran hayra min darihi wa ala nami alihi.
اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وجل جنة مثواه اللهم إن كان له محسنا فزد بإحسانه وإن كان له مسيئا فتجاوز عنه ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين